bersama-sama setelah kita membaca surah Yasin ini, kita bahas yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang ada di bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Firman Allah yaitu dalam surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Artinya, waltakum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian ummatun, segolongan umat, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga mencegah kepada yang ma'ruf, anil mungkar, serta yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah bilang kepada kita ini harus ada orang yang menyeru kebaikan. Jadi dalam satu apa? Dalam satu kampung ini jangan diem baik, ya, jangan diem aja. Orang kagak mau ngaji didiemin aja. Orang kagak mau ke majlis taklim didiemin aja. Nggak boleh begitu kata Allah. Tapi kita harus apa? Hendaknya di antara mereka ada yang menyeru kepada kebaikan. Lah masalahnya nih orang kagak mau. Disuruh ngaji dia nggak mau, ke majlis salim juga dia nggak mau. Terus bagaimana? Ya udah, ajakin aja udah, seruin aja udah. Kenapa? Emang Allah nyuruh. Terus kalau galakan dia bagaimana? Ya nggak apa-apa, yang penting judulnya kita nyuruh. Jangan sampai nih orang dari orok kosakata sampai mau dibedong lagi, maksudnya udah mau main ditawarin kain kapan, masih tetap aja dia ketemu ngaji. Jangan sampai, ya. Jangan sampai di masyarakat kita ada yang model begitu. Kenapa? Karena Allah memang nyuruh kepada kita harus apa? Menyuruh kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga kita harus mencegah kemungkaran, ya. Jangan sampai apa? Ada orang itu ya yang kerjaannya nyolong ayam. Ada orang kerjanya mabok-mabokan, kita diemin aja. Nggak boleh, kita nggak boleh begitu. Ya, karena apa? Karena kita harus mencegah kepada kemungkaran. Kenapa kalau dalam satu kampung kemudian ada orang berbuat kemungkaran, kita diam aja, maka kita bakalan kebagian imbasnya. Itu ya. Nih contoh nih, ada perjudian, ada perzinahan, ada mabok-mabokan di kampung halaman kita. Kita diam aja. Nanti azab Allah turun baru tahu rasa. Kenapa? Karena kalau kita berbuat maksiat, itu artinya kita mengundang murkanya Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita mengundang murkanya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW yaitu bersabda dalam riwayat Muslim yang artinya, barang siapa di antara kamu sekalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Ya, kalau bisa pakai tangan tuh, jangan Sayyidina Umar. Ada orang mabok-mabokan, langsung digampar bolak-balik sama dia. Nggak pakai bagaimana, nggak enak dia mah. Lu ya, nah itu pakai apa? Pakai mabok-mabokan di kampung halaman gua tampar beneran tuh Sayyidina Umar. Nah, kemudian ada orang nih, orang dia kagak mau sholat, orang sembahyang dia main mancing aja. Orang pada sembahyang dia main apa? Main ngerokok, ngopi, ya seenaknya bedewek aja dia itu. Sama Sayyidina Umar langsung dia dipegang lehernya, ditebas batang lehernya. Nggak apa-apa, kenapa? Emang dalam kitab Sapinan begitu, dihalalkan untuk mengocorkan darahnya orang yang kagak sholat. Ya kalau sekarang nggak bisa, di zaman sekarang urusannya kok polisi, urusannya hak asasi manusia. Tapi di zaman dulu, di zaman Sayyidina Umar, dia menggampar atau apa, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu pakai tangan. Itu Sayyidina Umar. Kemudian kata Nabi, apabila kamu tidak mampu untuk merubah dengan tangan, pakai lisan.
Begitu ya, kata Nabi pakai lisan. Bagaimana pakai lisan? Ngomong baik-baik. Tong, gua demen lu ada di kampung mari, gua demen lu ada di mari. Cuman kalau bisa janganlah bawa pengaruh buruk sama lingkungan kita. Orang-orang kan pada sembahyang, ngapa lupa gaplek aja kayak begitu. Azan lagi berkumandang, dia enak-enakan aja main gaplek, main kiu-kiu. Nah kemudian kita ngomong dah, ngomong pakai mulut, bilangin. Kalau kalahkan dia, nah itu ya gentak dah. Nah itu masa ya orang baru kita, orang lama kita kalah, begitu ya. Jadi kita apa? Omelin. Waduh, kayaknya kalau seandainya kita ngomong pakai apa? Pakai mulut, bakalannya kita berantem. Ya udah, kata Nabi apa? Kata Nabi, kalau situ tidak bisa dengan merubah dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisan. Udah nggak bisa? Berarti pakai apa? Merubahnya dengan hati. Bagaimana merubah dengan hati? Dalam hati ini gondok, kesel banget, sebel banget, pengen banget bilangin orang, cuman permasalahannya apa? Tadi tuh, kalau kita gampar tangan kita dipelintir, kalau kita ngomong pasti kita bakalan diomelin balik. Bagaimana jadinya? Yaitu kita dengan apa? Dengan hati. Hati mau pengen banget bilangin, cuman apa? Yaitu tadi nggak punya kekuasaan. Bolehlah dengan hati. Cuman kata Nabi, itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa mah, mungkin kalau zaman tangan nggak bisa, daya pakai mulut dah baik-baik. Nah kemudian, apa? Kemudian setelah 3 hari, dia mati. Tuh, jadi zaman dulu begitu. Barang siapa berbuat kemungkaran, maka dosanya kontan. Kemudian apa? Kemudian hukumannya juga kontan. Itu di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang, alhamdulillah, berkat Nabi Muhammad SAW, kita tidak seperti itu. Itu apa? Tidak langsung mati atau langsung dikutuk. Atau lagi, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadi engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Jadi Allah bilang kepada kita, kita harus menjadi orang yang pemaaf, ya. Kalau ada yang jelekin kita, kalau ada orang yang nyakitin hati kita, dia minta maaf sama kita, kita harus maafin, ya. Jangan sampai kita balas dendam, gua maafin lu. Tadi dulu, nah itu, gua sakit hati nih, satu kampung tahu lu gua dijelek-jelekin sama lu. Pokoknya kagak lah, sampai kapanpun juga gua kagak bakalan maafin. Nggak boleh begitu kita, ya. Kata Allah, kita harus menjadi pemaaf. Setelah menjadi pemaaf, kita juga harus dikerjakan supaya menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Jadi bukan hanya pemaaf, tapi kita berbuat supaya orang itu berbuat kebaikan. Nah, kemudian kita yang terakhir harus berpaling dari orang bodoh. Maksudnya orang bodoh tuh dia ngomong tanpa dasar ilmu. Dia ngoceh dah. Nah itu padahal nggak ada ilmunya. Kita harus berpaling. Kalau enggak, kita harus berpaling dari orang yang kila wakola. Kila itu artinya berkata, wakola dan diceritakan. Kalau orang yang bodoh begitu, kita harus berpaling, ya. Karena nggak ada gunanya kecuali membahas tentang ilmu. Nah dia nanya nih tentang bagaimana caranya sholat yang baik, bagaimana caranya biar mendapat apa? Surganya Allah. Nah kita baru deketin. Tapi orang yang ngomongnya tuh ya begitu gitu, nggak jelas. Nah maka kita harus berpaling. Jangan sampai kita apa? Kita terus itu bersama-sama dia, karena Allah bilang adalah apa? Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kalian itu daripada orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Jadi kesimpulannya, ya, 1 orang 2 orang, kemudian apa? Kemudian dia pergi ke kali. Bener aja apa yang terjadi, sekali nyerok dapat 2 kilo. Nah, banyak yang pada ngikut itu, ya. Banyak orang, akhirnya mestinya orang sholat berjamaah itu 100 orang, itu cuma 50 orang. Kenapa? Karena yang 50 orangnya lagi yaitu pada nangkep ikan.
Nah, apa yang terjadi? Nah, Nabi Musa ngelirik nih habis sholat nih. Lah, pada kemana nih Bani Israel? Ternyata ada yang bilang, ya Nabi Allah, ternyata sebagian dari kaum kita Bani Israel dia pada ngambil ikan. Nah, itu di mana? Di kali. Yuk kita lihat. Bener aja. Lagi pada apa? Berebut ikan. Bener. Yang satu dapat 10 kilo, yang satu dapat 8 kilo. Semuanya main banyak-banyakan. Akhirnya Nabi Musa ngomel. Hei Bani Israel, kamu kan telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran dari kejaran Firaun. Sekarang udah sepantasnya kalian itu bersyukur kepada Allah. Apa yang disuruh oleh Allah yaitu kita harus kerjakan. Di antaranya sholat atau ibadah tuh di hari Sabtu. Kenapa kalian tidak mau? Dia bisa aja nyautnya. Wahai Musa, kemarin saya mancing dapat cuman atu 2, nyerok cuman dapat atu 2, tapi sekarang hari Sabtu gua dapat banyak nih. Dia bangga banget tuh, ada yang dapat 10 kilo, 20 kilo. Akhirnya apa? Akhirnya Allah murka. Kemudian dia bilang begini, wahai Bani Israel, kamu tidak mengikuti aturan yang Allah berikan, maka aku ubah kalian menjadi monyet. Bener aja ya, mereka jadi monyet, udah jadi monyet. Berapa lama? Dalam surat Al-Baqarah dikatakan 3 hari 3 malam menjadi monyet dia. Ya, dia jadi monyet. Dan monyetnya juga nggak kayak monyet di Ragunan yang lincah gitu ya, lincah nggak begitu. Monyetnya monyet yang terpuruk, kayak monyet yang lagi sakit. Nah, jadi monyet yang terpuruk, dia lah yang ringkuk aja tuh, monyet yang jelek banget. Udah mau monyet jelek lagi ngeringkuk. Nah, itu kemudian apa? Kemudian setelah 3 hari dia mati. Tuh, jadi zaman dulu begitu. Barang siapa berbuat kemungkaran, maka dosanya kontan. Kemudian apa? Kemudian hukumannya juga kontan. Itu di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang, alhamdulillah, berkat Nabi Muhammad SAW, kita tidak seperti itu. Itu apa? Tidak langsung mati atau langsung dikutuk. Atau lagi